Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Dwi Aryana, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di SD Negeri 2 Bunutan. Om Santi 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 Om. Nah, tarik. Tari bangun akhirnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om
sehat semua ya. Nah sekarang di masa pandemi ini, nah Bapak harap anak-anak itu bisa tetap menjaga kesehatan ya, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Anak-anak masih ingat apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, yang ketiga, menjaga jarak. ya. Nah sekarang coba lihat di mejanya masing-masing, apakah duduk anak-anak itu sudah tepat? Sudah. Tetap jaga jarak ya. Nah sekarang sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, siapa yang memimpin doa? Saya Ya silakan. berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Yanama Sidam. Om Sidarastu Tatastu Swaha. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya silakan anak duduk kembali ya. Sekarang untuk menanamkan jiwa nasionalis kita, nah Bapak sekarang punya sebuah lagu, yaitu lagu wajib yang berjudul Ibu Kita Kartini. Ayo semuanya berdiri sama-sama ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekarang kita lanjut tepuk PPK. Ayo, siapa yang memimpin tepuk PPK? Ya, silakan Agus. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, pasti bisa. Ya, ya silakan duduk. Ya. Nah sekarang anak-anak coba anak-anak amati. Nah pada gambar slideshow PowerPoint di depan ya. Nah kira-kira apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Gambar yang pertama, Saya Pak, ya, menyenguk teman sakit. ya bagus, menyenguk teman yang sakit. Mungkin yang lain? Ada? Gambar yang kedua, ya Kerti, Menanam bunga. menanam bunga. Ya bagus. Yang lain? Saya Pak, Ya, melakukan pencobaan. melakukan percobaan. Ada jawaban yang lain? Saya Pak, Ya, melihat kupu-kupu. melihat kupu-kupu. Ya, memang betul ya, melihat kupu-kupu. Bagus ya. Nah, mungkin gambar yang kedua itu adalah gambar peduli terhadap lingkungan. Terus gambar yang ketiga, Saya Pak,
Ya, sekarang Bantu teman yang sedang kesusahan. ya bagus ya, membantu teman yang sedang kesusahan. Siapa yang pernah membantu temannya Saya sedang susah? Ya, pernah? kemarin saya membantu teman yang jatuh di lapangan. Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, dari ketiga gambar ini, ya. Menurut saya peduli terhadap teman dan lingkungan patut ditiru. Ya, bagus ya. Jadi peduli terhadap teman, lingkungan itu patut kita tiru ya. Terus hal baik apa yang dapat kita contoh dari tiga gambar ini? Hal baik apa? Ya? Kemarin saya membantu nenek menyeberang jalan. Ya, membantu nenek menyeberang jalan, bagus ya. Kalau ada neneknya mau menyeberang, kita harus bantu. Yang lain? Hal baik apa? Mungkin yang pernah anak-anak lakukan kemarin atau tadi. Hal baik apa? Ada lagi? Ya, mungkin membantu orang tuanya di rumah. Ya, itu juga termasuk hal baik. Terus tadi pagi itu banyak tanaman yang sudah layu. Apakah anak sudah menyiram? Sudah. Itu juga termasuk hal baik ya, yaitu peduli terhadap Lingkungan. lingkungan. Nah, itu. Nah, jadi peduli terhadap teman, peduli terhadap lingkungan itu juga termasuk sikap daripada pahlawan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nah yang pertama, siswa mampu menganalisis peran dari tokoh teks cerita non fiksi. Nah, yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali ya dari teks cerita yang anak baca. Nah, yang ketiga, siswa mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dan melaporkan percobaan tersebut. Yaitu pada tema 5, yaitu pahlawan, subtema 1, perjuangan para pahlawanku, pembelajaran 1. Ya. Nah, kemarin Bapak sudah berpesan supaya anak-anak itu membaca buku pada tema ini. Sudah anak belajar di rumah? Sudah. Nah, bagus ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum kita mulai ya, kita tepuk semangat dulu. Ayo semuanya berdiri. Ya, pagi-pagi anak-anak harus semangat ya. Apalagi ini temanya pahlawan. Coba tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang silakan duduk. Nah, tadi pagi Bapak sudah melihat anak-anak sudah melakukan literasi membaca ya. Bapak amati ada yang di area baca, ada juga membaca di dalam kelas ya melalui pojok baca. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan isi dari teks yang anak baca tadi? Ya, coba Novan. Nah, yang lain coba perhatikan ya. Hai teman-teman, saya tadi membaca buku cerita yang berjudul Pahlawan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional asal Bali. Ia turut memimpin pasukan Indonesia di Bali ketika melawan Belanda semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai wafat akibat pertempuran Margarana. Ia menjadi pemimpin pertempuran ini selaku kepala Sunda kecil. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya berperang secara
habis-habisan untuk menumpas Belanda. Pasukannya ini bernama Ciungwanaka. Ciungwanara. Ciungwanara. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Sudah bagus. Ya, silakan duduk. Nah, tadi teman kalian sudah membaca perjuangan Ki Gusti Ngurah Rai. Ya, dari perjuangan Ki Gusti Ngurah Rai, sikap apa yang bisa kita tiru? Siapa? Ya, Nopan? Rela berkorban. Ya, bagus. Rela berkorban. Yang lain? Ya. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Peduli. Ya, bagus juga. Peduli. Yang lain? Siapa? Berani. Ya, berani. Ya. Nah, itu. Maksudnya kalau berani itu yang bagaimana? Pada anak-anak. Kalau di sekolah berani tampil ke depan. Ya, bagus. Berani tampil ke depan. Ya, ketika presentasi. Yang lain? Ya. Mengeluarkan pendapat. Ya, berani mengeluarkan pendapat. Ya, bagus ya. Terus kalau sikap pantang menyerah? Siapa? Ayo. Pantang menyerah. Berani mengerjakan tugas. Ya, pantang menyerah dalam mengerjakan tugas ya. Nah, itu kalau ada tugas harus dikerjakan dengan selesai ya. Itu. Terus kalau sikap peduli? Peduli terhadap orang tua. Ya, peduli terhadap orang tua. Yang lain? Ya, Berti? Sama teman. Ya, peduli terhadap teman ya ketika susah. Ya, bagus. Peduli terhadap lingkungan. Ya, kalau pagi-pagi itu lihat tanamannya, kalau sudah ada yang mulai layu itu tolong Siap. ya. Nah, itu contoh dari perjuangan pahlawan nasional Ki Gusti Ngurah Rai. Nah, berikut adapun juga perjuangan daripada tokoh zaman kerajaan, yaitu pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, anak-anak bisa perhatikan di depan ya. Berikut teksnya yang berjudul Raja Gunawarman Panji Segala Raja. Nah, kira-kira siapa yang bisa membaca? Siapa? Ya, Mahendra silakan. Raja Purnawarman. Yang lain, Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela. Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak. Keadaan menjadi aman. Rakyat diberi wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciateun. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak menyimak dari bacaan yang dilakukan oleh teman tadi. Nah, bagaimana perjuangan Raja Gunawarman itu? Siapa? Ya, Pantang menyerah,
membangun saluran air dan berani melawan perompak. Ya, perjuangannya itu membangun saluran air dan melawan perompak. ya melawan perompak. Ya, anak tahu perompak? Tahu. Apa? Bajak laut. Ya, bajak laut ya, seperti perampok ya. Terus bagaimana sikap Raja Punawarman? Saya Pak. Nah, ini terus dijawab oleh Novan. Yang lain? Saya Pak. Saya tahu. Peduli, berani, dan pantang menyerah. Ya, sikap Raja Punawarman itu peduli. Pedulinya apa? Peduli terhadap masyarakat atau rakyat ya. Terus beraninya? Melawan perompak. Ya, berani melawan perompak ya. Nah, itu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan dibahas pada LKPD ya. Nah, ketika Raja Punawarman itu membangun saluran air, nah sekali dua kali raja itu melihat bayangan wajahnya pada air. Nah, terkait dengan itu, nah kita akan mempelajari sekarang yaitu sifat-sifat cahaya ya. Nah, berikut videonya, anak-anak bisa perhatikan ke depan. Halo, semangat pagi. Siapa yang Semuanya sedang perhatikan menemani? ya. Indah bukan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, dan lilin. Sifat cahaya. Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati ketika cahaya matahari melihat mercusuar. Nah, mercusuar yang digunakan sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut juga memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Manfaat cahaya merambat lurus lainnya antara lain penggunaan lampu kendaraan bermotor dan senter. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Ketika senter kita sorotkan ke gelas bening, cahaya senter dapat menembusnya. Sedangkan ketika kita sorotkan ke batu, cahayanya tidak dapat menembus batu. Perhatikan percobaan berikut. Cahaya pointer dapat menembus toples bening. Sifat cahaya menembus benda bening dimanfaatkan manusia untuk memasang jendela kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan ruangan menjadi terang. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Perhatikan contoh percobaan berikut. Lihatlah dua pensil dalam gelas ini. Apakah kalian melihat perbedaannya? Betul, pensil dalam gelas berisi air terlihat patah. Contoh lain cahaya dapat dibiaskan adalah
Kita melihat dasar kolam lebih dangkal daripada aslinya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Nah, setelah anak-anak mengamati video tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang kurang dipahami? Tidak. Nah, kalau tidak, nah sebentar lagi anak-anak akan membentuk kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok itu Bapak harap terdiri dari 4 orang ya, supaya bisa menjaga jarak. Nah, sekarang sebelum kita mulai bentuk kelompok, nah biar tambah semangat ya, kita tepuk semangat lagi ya, supaya nanti semangat kita dalam berdiskusi ya. Ayo semuanya berdiri, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang anak-anak silahkan bentuk kelompok ya, silahkan. Ayo bantu temannya angkat meja. Sudah selesai anak-anak bentuk kelompok? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, nanti anak-anak itu baca petunjuknya dengan baik dan isi nanti identitasnya ya, identitas kelompok. Nah, Bapak bagikan ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 2 ya. Nah, sebelum mengerjakan, ya nanti di sana ada percobaan. Nah, ini Bapak bagikan juga. Ya, ingat anak-anak baca petunjuk dengan baik. Nah, ini nanti kalau sudah ke percobaan penggunaan cermin nanti bisa diambil ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan mulai berdiskusi ya. Yang pertama isi identitas. Salah satu orang itu menulis ya. Ya, silahkan tunjuk siapa yang akan menulis.
lakukan percobaan. Yang pertama ini nanti ya, pegang kan 3 orang. Nah, ada megang ini, terus ada nanti center ya. Tuh. Ya silahkan. Diskusi ya, Pak Amati. Ini apa judulnya teh? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah ya. Nah, sebelum anak-anak presentasi ke depan atau menyampaikan hasil diskusinya, nah sekarang coba anak-anak berdiri. Ya. Berdiri. Nah, Bapak punya ice breaking ya. Nah, coba masih ingat dengan ice breaking gajah semut? Masih. Coba. Gajah itu Besar. ular itu Panjang. semut itu Kecil. kecil. Cacing itu Pendek. ya, tepuk dulu. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau Tidak. nah, Bukan topi saya. ada yang salah ya. Coba ulangi lagi sekali. Hilangkan kata bundar ya. 1, 2, 3. Topi saya. Ulangi sekali. Stop. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak.
hasil diskusinya ke depan. Ya, dari kelompok 1. Ayo. Nah, yang untuk yang lain tolong perhatikan ya. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Menurut kelompokmu bagaimanakah peran tokoh dari teks cerita tersebut? Berani memimpin angkatan laut, membangun saluran air, memberantas perompak. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Gunawarman. Peduli terhadap rakyat, pantang menyerah, membangun saluran air, berani melawan perompak. Ya, tepuk tangan dulu. Mungkin kelompok lain ada memberikan tanggapan? Ya. Ya, kalau tidak silahkan duduk ya. Sekarang kelompok 2. Ayo sampaikan hasil diskusinya ke depan. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu sifat-sifat cahaya. Nama percobaan, cahaya dapat merambat lurus. Tujuan percobaan, untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Alat dan bahan, senter, kayu, lilin. Langkah kerja, senter diarahkan pada lubang-lubang kayu. Ya. Hasil pengamatan, cahaya dapat merambat lurus. Ya, tepuk tangan dulu. Bahan kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan percobaan, untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Alat dan bahan, senter dan kaca bening atau gelas bening. Langkah kerja, arahkan cahaya senter ke arah kaca bening. Hasil pengamatan, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin ada yang memberikan tanggapan? Kelompok 1 atau kelompok 3? Tidak. Nah, kalau tidak silakan duduk ya. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3, percobaan 3. Nama percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, senter dan cermin. Langkah kerja, arahkan senter pada cermin. Hasil pengamatan, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 4. Nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, air, pensil dan air. Langkah kerja, gelas diisi air, lalu dimasukkan pensil. Ya. Hasil pengamatan, cahaya dapat dibiaskan. Ya, tepuk tangan dulu. Mungkin kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Tidak. Nah, kalau tidak silahkan duduk ya. Ya, dari hasil diskusi anak-anak ya, tadi sudah semua bagus ya. Ayo kita tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol. Jempol, 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 jempol. Hebat. Ya, tepuk dulu. Memang hebat. Nah, anak-anak, karena diskusinya tadi sudah
sudah bagus dan sudah selesai. Nah, sekarang anak-anak silakan kembali ke meja masing-masing. Nah, silakan atur bangkunya ya supaya kembali rapi. Silakan. Ayo bantu temannya. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Membaca teks Raja Punarwarman. Ya, bagus, membaca teks Raja Punarwarman. Yang lain? Sifat-sifat cahaya. Ya, bagus, sifat-sifat cahaya. Ya. Nah, dari kedua materi tadi, nah kira-kira kesimpulan yang dapat kita peroleh itu apa? Saya Pak. Ya, Hendra? Cahaya, adapun sifat-sifat cahaya itu satu, dapat merambat lurus. Ya, dapat merambat lurus. Apa lagi? Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, menembus minyak benih. Cahaya dapat dipantulkan. Ya. Cahaya bisa dibiaskan. Ya, bagus ya. Jadi cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Terus apa lagi? Ya. Sikap seorang pahlawan itu peduli, berani, dan pantang menyerah. Ya, sikap pahlawan yaitu peduli, berani, dan pantang menyerah. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira ada yang anak-anak tanyakan terkait materi tadi? Tidak. Ya, kalau tidak berarti anak-anak sudah paham? Sudah paham? Ya. Nah, kalau sudah paham ya, nah sekarang Bapak akan uji. Nah, jadi Bapak akan memberikan evaluasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam menyerap materi tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan. Nah, nanti anak-anak tetap baca petunjuknya, isi nama, nomor absen, dan setelah itu silahkan dijawab ya. Nah, jawabnya langsung bisa di sini sila ya. Nah, ini bagikan satu-satu. Silahkan kerja sendiri ya, tidak boleh kerja sama. Ya, sudah semua dapat? Sudah. Nah, kalau sudah, ya silahkan mulai bekerja. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, coba pakai desainnya bagus ya. Ya. Nah, kalau sudah, nah sekarang silahkan dikumpul ya. Nah, Pak harap satu kelompok meja ini satu orang yang mengambil ya.
nilai anak-anak itu sudah semua bagus ya. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Ya, pas-pas memang hebat ya, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar tadi? Senang. Hah? Senang. Ya, semua senang ya. Nah, kita sudah bernyanyi, tepuk-tepuk, dan kita sudah dapat melakukan percobaan ya. Nah, sekarang untuk melestarikan budaya daerah Bali, nah sekarang Bapak punya sebuah lagu yang berjudul Merah Putih. Anak sudah bisa lagunya? Sudah. Nah, kita ya. Nah, coba semua anak-anak berdiri. Berdiri. Ya, tutup dulu. Nah, anak-anak, nanti untuk di rumah, anak-anak carilah satu tokoh pahlawan ya. Ini sebagai PR. Terus tulis apa itu perjuangannya. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, dan pelajari tema 5, subtema 1 untuk pembelajaran 2 ya, untuk persiapan belajar untuk besok. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ya, kembali kita tutup dengan doa. Ayo, siapa yang berdoa? Saya Ya, silakan. berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Om Dewa Suksama Parama Ajityaya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Kembali ke rumah. Nah, kembali Bapak ingatkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan gerakan 5M. Anak-anak tahu apa itu gerakan 5M? Tahu. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Tiga? Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Yang kelima? Membatasi mobilisasi. Ya, ingat anak-anak hindari kerumunan ya. Ya, sebentar dulu. Nah, sekarang pelajaran pada pagi hari ini ya Bapak tutup dengan ucapan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya. Nah, anak-anak untuk sekarang boleh kembali ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Ingat nanti di luar cuci tangan. Ya, silakan.